Sebagai alutsista andalan Perancis untuk berada di garda terdepan dalam peperangan, Dassault Rafale dituntut buat punya kemampuan yang mumpuni. Apalagi yang ngebuatkan negara Perancis sendiri. Menurut kita, negara ini cukup berhasil ngebuat Dassault Rafale jadi jet tempur yang cukup buas. Apalagi untuk masalah desain. Dari sisi depan aja, kalian pasti bakal ngerasa kalau jet ini emang lahir untuk berperang. Apalagi di bagian badan Rafale ini, kita bisa melihat dua buah lubang yang gede yang berperan untuk menerima udara dari depan dan disalurkan ke mesin jet turbofan-nya. Kalian juga bisa melihat 4 buah roda yang ditemani lampu untuk dipakai ketika mendarat ataupun take off di malam hari. Tapi sebelumnya, kalian bisa nebak nggak tiang kecil yang ada di hidung jet ini fungsinya apa? Kalau kalian nebaknya ini antena radio, udah jelas salah. Karena sebenarnya tiang tersebut berfungsi untuk tempat pengisian bahan bakar ketika berada di langit. Keren kan? Cuman yang paling unik dari jet ini adalah sayapnya. Kalian bisa melihat sayap kecilnya berada di depan. Pasalnya, jet tempur pada umumnya naruh sayap kecilnya tuh di ekor, bukan di depan. Jadi unik kan? Entah apa alasannya, namun mungkin aja penyebabnya karena ukuran sayapnya yang super lebar, jadinya ditaruh di depan sayap kecilnya. Hebatnya lagi, pabrikan Dassault Aviation selaku produsen dari jet ini sangat hebat membuat desain yang cukup langsing. Soalnya dari sisi lain, kita ngiranya Rafale cuma punya satu mesin jet aja. Nah, pas kita ke area belakang, ternyata mesin jetnya emang ada dua loh. Hebat kan? Tapi sejatinya desain yang setipis ini tuh nggak cuma ngejar tampang doang, melainkan buat kepentingan aerodinamis. Jadinya si Rafale ini bisa melaju dengan kecepatan kilat. Tapi pas kita ngelihat area kokpitnya, ada satu hal yang harusnya menjadi PR untuk Rafale. Bingkai kaca kokpitnya cukup mengganggu penglihatan pilot saat menerbangkannya di udara. Salah satu contoh area kokpit yang sempurna ada di General Dynamics F-16 Fighting Falcon milik Amerika Serikat yang udah ninggalin bingkai kaca. Jadinya manjain pilot banget kan? Tapi seenggaknya para pilot cukup dimanjakan dengan kehadiran 3 layar digital untuk menunjang operasi di medan pertempuran. Gak lupa pula tuas kemudi untuk pilot disimpan di tengah agar nantinya si pilot bisa dengan mudah untuk bermanuver. Tapi kalau urusan fungsi tombol-tombol sih cuma pilot dan Tuhan doang ya yang tahu. Beda cerita kalau ngebahas masalah performa mesin jetnya. Kalau soal ini sih kita paham. Nah, untuk performanya sendiri, perusahaan Dassault mempercayakan mesin turbofan-nya di Smegma M88 yang juga dibuat di Perancis. Dengan menggunakan M88 sebanyak 2 buah, jet tempur besutan Perancis ini bisa melaju di kecepatan maksimum 1390 hingga 2390 km per jam. Apalagi kecepatan segitu cukup mendukung untuk performanya yang bisa menembus langit-langit setinggi 55.118 kaki. Untuk jangkauannya, Rafale mampu menempuh jarak sejauh 3.700 km lebih. Jadinya kalau ngejalanin misi untuk ngejaga kedaulatan negara, Rafale cukup bisa diandalkan. Padahal jet ini sudah pasti bakal membawa 2 orang awak dan juga persenjataan yang bisa dikatakan cukup berat. Tapi untungnya Rafale mampu membawa beban seberat 9.500 kg, jadinya ngebawa misil sebanyak apapun bakal kuat. Ngomongin persenjataan, Rafale juga cukup mumpuni kalau sudah berbicara persenjataan. Buktinya, jet ini dibekali 1 buah senjata mesin berkaliber 30 mm yang mampu menghujam peluru ke area target. Terlebih lagi, para awak juga menyediakan 3 jenis rudal untuk sasaran target di udara, seperti rudal Mika, Magic 2, dan juga MBDA Meteor. Nah, untuk target yang berada di atas tanah, para pilot menggunakan berbagai macam jenis rudal untuk mengirimkan musuh ke sang pencipta. Cuman harus disayangkan karena jenis rudalnya cuman itu aja. Padahal Rafale masih bisa disisipkan sebuah rudal untuk target kapal ataupun bisa juga untuk membawa berbagai jenis bom. Tapi berkat keunggulan fiturnya yang mampu menyerupai jet siluman, kelemahan itu jadi termaafkan. Soalnya berkat bahan komposit dan juga cat anti-radarnya tersebut, membuat radar agak kesulitan untuk melacak jet buatan Perancis ini.
Hebatnya lagi, jet ini sudah menggunakan sistem navigasi yang cukup modern di kelasnya, sehingga penampakan navigasi di layar monitor cukup detail. Namun harus digarisbawahi, kalau lahirnya Revel ini dari jeritan khas negara Prancis, gimana enggak, untuk biaya riset hingga pembuatannya aja, jet ini memakan dana sebesar 45,9 miliar euro, atau setara dengan 750 triliun rupiah. Padahal nih ya, itu belum termasuk dengan biaya per unitnya loh. Tercatat, Dassault menganggarkan biaya per unitnya tergantung tipe dari Revel ini. Untuk Revel tipe B, harganya berkisar 74 juta euro atau setara 1,2 triliun rupiah. Ada juga Revel tipe C yang harganya mencapai 68,8 juta euro atau setara dengan 1,1 triliun rupiah. Nah, untuk tipe tertingginya ada Revel tipe M yang harganya berkisar 79 juta euro atau setara 1,3 triliun rupiah per unitnya. Mahal sih, cuman kalau kemampuannya kayak gini, negara mana yang nggak kepincut buat ngebeli Revel ini? Buktinya, negara kita tercinta yaitu Indonesia sudah menandatangani kontrak dengan Dassault untuk mengirimkan Revel sebanyak 42 unit dan sudah sampai ke tanah air sebanyak 6 unit. Tapi jauh sebelumnya, tepatnya di tahun 2020 lalu, negara Yunani sudah memesan terlebih dahulu jet Revel ini sebanyak 24 unit. Sedangkan negara yang pertama kali memesan jet hebat ini adalah negara Mesir. Mesir sudah dari dulu dikirimkan Revel sebanyak 24 dari total pesanan sebanyak 54 unit. Sedangkan untuk negara pengguna Revel terbanyak sudah pasti dong jatuh ke tangan Prancis. Gimana enggak, angkatan udaranya Revel diisi sebanyak 70 unit, sedangkan untuk angkatan lautnya sebanyak 31 unit. Tapi sebenarnya ada yang unik nih dari cerita lahirnya jet Revel ini. Nah, jadi di tahun 1970-an, Angkatan Udara maupun Angkatan Laut Prancis udah pengen punya jet tempur pengganti. Emang sih, pada masa itu, Supicat Jaguar dan juga F-8 Crusader terbilang udah usang di pangkalan militer negara ini. Nah, kebetulan negara-negara lain juga pengen mengganti jet tempurnya yang udah butut. Jadinya, Prancis bersama Jerman, Italia, Spanyol, dan juga Britania Raya sepakat untuk melahirkan jet tempur baru di awal tahun 1980-an. Namun di tahun 1985, Prancis malah mundur dari proyek ini karena nggak sepakat dengan ukuran jet maupun kepemimpinan proyek. Makanya Prancis ngebangun sendiri jet tempurnya yang saat ini disebut Dassault Rafale.